Halo teman-teman, welcome back. Saya Aris. Di video ini kita akan sama-sama belajar cara membuat aplikasi resep. Nah, seperti biasa, sebelum kita menuju ke Builder, kita akan sama-sama pahami dulu konsep aplikasi yang akan kita bangun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah buat mind mappingnya. Kalau seandainya teman-teman mau buat seperti ini, silakan gunakan software seperti Wondershare Edramine atau Xmind 7 atau yang lain. Jadi teman-teman silakan download saja di situs resminya. Kemudian nanti teman-teman bisa buat kerangka seperti ini. Nah, intinya di sini adalah kita buat konsep dari aplikasinya. Apa saja modul yang akan kita gunakan di dalam aplikasi tersebut, kemudian komponen-komponen apa saja yang bisa kita muat ke dalam aplikasi. Nah, itu pentingnya kita menggunakan mind mapping. Di sini saya akan buat sebuah aplikasi namanya ResApp. Di dalam aplikasi yang akan sama-sama kita buat ini, kita akan menyediakan setidaknya 5 buah menu. Menu yang pertama adalah menu resep. Nah, di menu resep ini nanti kita akan sediakan artikel-artikel yang berkaitan dengan resep yang kita kelompokkan ke dalam kategori-kategori. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini, misalnya yang sarapan, menu makan siang, dan seterusnya, itu adalah contoh kategori yang akan kita muat. Yang kedua, ada menu produk. Jadi misalnya orang mau buat menu makan siang menggunakan ayam, si orang tersebut atau si user tersebut bisa langsung pesan produknya, entah itu ayam, bumbu-bumbunya, langsung di aplikasi kita. Jadi kita sediakan satu paket saja. Nah, nanti di dalam produk itu sendiri kita sediakan produk-produk yang berkaitan dengan resep. Kemudian nanti produk-produk tersebut kita kelompokkan ke dalam kategori-kategori. Di sini ada kategori bumbu jadi, ada sayuran, daging, dan bumbu. Setelah produk, ada menu artikel. Di dalam aplikasi ini, kita tidak saja menyediakan resep, tapi juga artikel-artikel yang berkaitan dengan aplikasi resep ini sendiri. Nah, di sini saya buat kategorinya ada makanan dan gaya hidup, ada tips masak, ada inspirasi. Teman-teman bisa tambahkan kategori-kategorinya sesuai dengan kebutuhan. Menu selanjutnya ada info. Nah, seperti biasa, menu info ini harus ada di dalam aplikasi. Kalau saya sendiri ya, karena nanti kan si admin pasti akan memberikan info, membagikan pesan notifikasi kepada user-user. Jadi di info ini nanti isinya adalah notifikasi dari admin ke user. Kemudian menu yang terakhir ada akun. Nah, di sini seperti biasa kita akan mengharuskan user-user kita untuk login ke dalam apps. Nah, supaya semua fitur ini nanti dikunci sebelum si user melakukan registrasi. Jadi kita akan bungkus semua menu-menu ini menggunakan padlock. Oke teman-teman, ini konsep dasar dari aplikasi kita. Jadi silakan teman-teman kembangkan saja. Konsep yang saya bagikan ini mungkin sangat sederhana, sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Oke, setelah ini kita langsung masuk ke Builder. Silakan teman-teman buka browser, kemudian ketikkan gasapp.id seperti ini. Kemudian klik di tombol masuk. Nah, setelah masuk ke sini, silakan teman-teman masukkan email yang sudah terdaftar. Kemudian isikan kata sandinya. Setelah itu, silakan pilih metode pengiriman code-nya ini. Kemudian kita klik di kirim code. Teman-teman bisa cek email yang teman-teman gunakan, akan ada kode konfirmasi yang dikirim. Oke, saya sudah terima, jadi saya langsung masuk saja. Oke, setelah berhasil masuk, silakan masuk ke Builder. Selanjutnya, kita akan buat aplikasi baru. Seperti biasa, kita create a new application. Kita kasih nama sesuai dengan nama di konsep tadi. Contoh ini, kasih namanya ResApp, kemudian create. Oke, ini nama aplikasinya sudah muncul, kita bisa klik manage. Di sini saya akan gunakan template blank saja. Kalau seandainya teman-teman pilih template blank, berarti semua fitur itu kita akan tambahkan manual. Beda halnya kalau kita tadi pilih misalnya
template-template yang lain ini. Nah, ini kan by default sudah dikasih modul-modul apa saja yang ada di dalam template ini. Selanjutnya di sini saya akan gunakan layout satu saja yang di bagian sini. Teman-teman bisa lihat layout satu. Kemudian di bagian sini kita centang dan save. Setelah itu di bagian layout optionsnya ini kita matikan yang border shadow. Border shadow itu yang di bagian sini. Kemudian kalau teman-teman punya gambar homepage-nya silakan ditambahkan. Di sini recommended size-nya 2732 pixel. Di bagian sini kalau seandainya ingin menggunakan gambar yang teman-teman tambahkan di sini sebagai background di semua fitur, teman-teman bisa centang di bagian sini. Kemudian kalau seandainya nanti di aplikasi teman-teman tidak ingin menggunakan status bar seperti yang ada di bagian atas ini, yang ada jam, icon jaringan, dan baterai ini, silakan matikan saja di bagian sini. Selanjutnya di bagian sini, karena nanti di dalam aplikasi ini kita memuat informasi harga, di sini kita ubah ke Indonesia. IDR, kemudian lokalnya ini kita pilih ke Indonesia. Oke, itu saja di bagian sini. Selanjutnya untuk huruf kita gunakan default yang disarankan oleh JustApp saja. Kemudian di bagian colors, ini kita akan gunakan warna hitam sebagai warna untuk teks dan gambar. Kita gunakan seperti ini saja. Nah, kita ubah yang di bagian sini saja sampai di bagian list. Kemudian backgroundnya kita gunakan warna putih untuk semua item. Kemudian bordernya kita matikan. Oke, itu saja. Selanjutnya di sini kita klik di bagian fitur. Oke, setelah masuk, sesuai dengan konsep kita tadi, kita akan membuat menu resep. Nah, untuk menu resep ini sendiri, kita akan gunakan Katalog Pro. Kita bisa ubah. Kemudian di bagian settings, yang 3 ini kita hidupkan. Kemudian emailnya, kita bisa isi email aktif kita. Di bagian product desainnya ini, kita akan gunakan card atau grid ya. Kategori desainnya kita tampilkan grid juga. Kemudian di halaman depannya yang akan muncul adalah produk. Setelah selesai kita submit. Setelah kita config di bagian setting, nah untuk kategori dan produknya kita akan tambahkan itu nanti di video selanjutnya. Nah, di video ini kita cukup tambahkan modul-modul yang akan kita gunakan. Kemudian setelah resep ini, yaitu Katalog Pro, selanjutnya kita akan gunakan commerce. Nah, commerce ini untuk produk. Selanjutnya di bagian My Store kita tambahkan. Kemudian isi informasinya sesuai dengan yang diminta. Nah, di sini untuk saat ini karena saya belum menambahkan Google Maps API, jadi saya cuma menggunakan 2 buah metode delivery. Kemudian untuk pembayaran saya aktifkan semua. Taxnya kita kasih 0. Setelah itu kita save. Oke, setelah teman-teman tambahkan, nanti akan muncul di bagian manage content. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita masuk ke bagian settings. Di phone number kita wajibkan, birthday kita hilangkan saja,
invoicing address-nya kita hilangkan juga, yang delivery address-nya kita wajibkan. Setelah itu save. Kalau seandainya pengaturan diskon ada, silakan teman-teman tambahkan. Nah, untuk detail pengaturan diskon ini sudah ada videonya tersendiri, jadi silakan teman-teman cek di YouTube. Setelah itu di bagian connected printers, karena kita tidak punya printer, jadi kita biarkan saja kosong. Kemudian di bagian sini, di bagian search, kita aktifkan supaya user bisa cari produknya. Kemudian di bagian tip ini, kalau seandainya ingin supaya user menambahkan pesan-pesan tertentu ketika melakukan orderan. Kemudian yang di bagian guest order ini, kalau seandainya mengizinkan user yang belum terdaftar sebagai member melakukan pemesanan, tapi nanti kan kita menggunakan padlock. Jadi padlock itu mewajibkan user yang mau menggunakan aplikasi untuk login. Jadi sekalipun ini dicentang, ini tidak akan berguna. Kemudian selanjutnya di My Taxes kita bisa tambahkan di sini seperti biasa saya selalu gunakan no pajak atau no taxes. Kemudian di sini isi 0. Selanjutnya kita okekan. Setelah selesai, teman-teman bisa lihat di sini di manage content pajaknya sudah muncul. Yang ini ke atas jangan lupa di save ya. Search. Selanjutnya di bagian katalog. Nah, untuk bagian kategori ini nanti kita isi di video selanjutnya. Jadi tugas kita sekarang adalah menambahkan toko, kemudian melakukan pengaturan di bagian settingnya ini. Nah, itu saja untuk yang bagian produk. Selanjutnya menu ketiga yang untuk artikel tadi, kita bisa gunakan newswall. Teman-teman bisa ketik saja. Di sini langsung muncul nanti newswall. Kemudian kita tambahkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini katanya sebelum kita gunakan ini kita harus you must set a Google Maps API key di bagian setting, kemudian API di bagian sini. Nah, ini nanti saya skip saja. Selanjutnya di bagian desainnya ini kita pilih model tampilannya itu yang layout 2. Oh ya, dia error karena kita memang belum penuhi kebutuhan yang diminta. Di sini kita kasih artikel saja. Oke, namanya sudah berubah. Nanti yang API-nya ini kita tambahkan belakangan. Nah, untuk API Key Maps ini sudah ada videonya di forum, silakan teman-teman cek. Dan untuk membuat API Maps, kita diwajibkan untuk mengonfirmasi billing. Jadi mengisi informasi pembayaran menggunakan kartu kredit. Karena untuk menggunakan API Maps ini, kita harus punya kartu kredit. Wajib. Itu untuk bagian artikel. Selanjutnya, menu yang berikutnya adalah push notification. Teman-teman bisa cek di bagian sini, klik add content. Kemudian kalau seandainya teman-teman klik di bagian add content sini, klik di tanda plus. Nah, di sini ini ada errornya. Nah, ini kurang lebih artinya sebelum kita bisa manfaatkan modul ini, kita harus generate dulu aplikasi kita. Nah, generate-nya nanti di bagian publication. Karena kita belum isi semua datanya, jadi kita lakukan generate-nya nanti saja. Di sini kita cukup ubah namanya jadi info. Kemudian di bagian settingsnya, di sini kita pilih yang card. Itu untuk menu info. Selanjutnya kita akan gunakan my account. Teman-teman bisa cek di sini my account, kemudian tambahkan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bagian settings dulu. Di sini kita gunakan bagian card. Kemudian registrasi mandiri kita aktifkan. Kemudian di bagian sini kalau seandainya ingin konfirmasi kata sandi silakan dicentang. Di sini biasanya saya matikan saja. Kemudian bidang tambahannya ini di sini ada nomor telepon, ini harus. Kemudian kita wajibkan. Kemudian yang bagian status dan ke bawah-bawahnya ini kita tidak isi.
kecuali yang commercial agreement. Ini kita centang. Teman-teman bisa custom text-nya di sini, misalnya seperti ini. Atau kalau seandainya ingin menggunakan default-nya seperti ini, jangan diisi di bagian sini. Oke, itu saja, jangan lupa di save. Untuk saat ini kita cukupkan di sini dulu videonya. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga berhasil.